Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komputer, saya Priti, Saya Simi Aditya. Saya Cynthia. Di sini kami akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem informasi akuntansi. Adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi di sini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua yaitu untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai ketetapan penyajian maupun struktur informasinya. Dan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu memperbaiki tingkat kendalaan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Di sini pelaku pengembangan sistem informasi akuntansi ada 6. Yang pertama itu manajemen, yang kedua akuntan, yang ketiga komite pelaksanaan sistem informasi, yang keempat tim pembangunan proyek, yang kelima analisis sistem dan programmer, dan yang keenam pihak luar organisasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, yaitu serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Ada beberapa tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama yaitu perencanaan sistem, yaitu perumusan sasaran strategis mengenai estimasi biaya, rencana proyek, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, analisis sistem, suatu proses untuk memahami sistem yang ada dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas, proses bisnis, ketentuan dan aturan, masalah, dan mencari solusi. Dalam tahapan ini menggunakan metode data, observasi, interview, data pertanyaan, pengambilan sampel, dan studi kasus, dan studi kepustakaan. Yang ketiga, desain sistem, yaitu mendesain sistem terdiri atas aktivitas, rancangan logika atau konseptual, dan rancangan fisik. Tahapan ini analisis sistem, merancang sistem mulai dengan menggambarkan BFT atau aliran sistem dan menjelaskan bagaimana sistem secara fisik diterapkan. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Cynthia. Dan yang keempat, implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses pemasangan dan uji coba sistem secara utuh dari perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. Setelah sistem baru terpasang semua dan beroperasi secara normal, maka dilakukan penyesuaian dan evaluasi untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan di sistem. Jika pengembangan sistem telah selesai melalui tahapan uji coba, maka sistem operasional diserahkan kepada perusahaan untuk dilakukan penerapan sistem. Pendekatan konversi yang dapat digunakan analisis sistem dalam mengonversi sistem lama dengan sistem baru adalah A. Persiapan implementasi sistem, B. Pendidikan dan pelatihan karyawan, C. Konversi sistem. Perubahan sistem lama ke sistem baru memerlukan pendekatan konversi tertentu. Terdapat 3 pilihan utama pendekatan yang digunakan untuk mengubah sistem lama ke sistem baru, yaitu konversi langsung, paralel, dan pendekatan modular. Konversi langsung adalah implementasi sistem ABRU secara langsung dan menghentikan segera pemakaian sistem lama. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem lama selama jangka waktu tertentu. Konversi modular, sering disebut pendekatan pilot project, adalah implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Dan yang kelima, operasional dan pemeliharaan. Selama pengoperasiannya, sistem secara periodik akan ditinjau ulang oleh tenaga ahli.
selain mengevaluasi, dalam membantu agar sistem yang dioperasikan dapat berjalan secara formal dan sesuai dengan harapan pemakaian maupun organisasi. Sekian presentasi dari kelompok komputer, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like ya. Komen. Dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.